Oke, ini untuk video Patris Allegro yang berjudul Albo Termampuk, Sola Scriptura, artinya bukan Sola Scriptura. Saudara sekalian, ketika mendiskusikan tema ini dengan Allegro, saya memberikan satu contoh kasus untuk menentukan posisi mana yang benar antara Protestan dan Katolik, bagaimana cara memahami kitab suci dengan benar, yaitu api penyucian atau purgatorium. Dan saya sudah membuktikan bahwa itu hanyalah sebuah teori yang tidak berbasis kitab suci. Allegro tidak bisa memberikan penjelasan yang memadai berdasarkan prinsip-prinsip hermeneutik gereja Katolik yang dia pahami, tetapi hanya asal menggonggong dan bahkan terus mengkambing hitamkan Martin Luther. Nah, saya tidak akan meladeni cara-cara yang tidak intelektual seperti itu, bikin habis energi. Emang saya kurang kerjaan ya, seperti Allegro yang setiap hari kerjanya hanya bikin video tanggapan untuk menyerang Protestan. Kenapa? Karena seperti saya katakan, dia ternyata kepahitan sama Martin Luther yang berhasil menghancurkan proyek indulgensi daripada gereja Katolik Roma. Karena purgatorium sudah terbukti tidak alkitabiah, maka tradisi gereja tidak bisa disejajarkan dengan kitab suci dalam hal otoritas. Ketika keduanya berkonflik, kita harus lebih tunduk kepada kitab suci daripada tradisi. Karena kitab suci adalah firman Tuhan. Dengan demikian, Sola Scriptura terbukti benar, kecuali Patris Allegro tidak menghargai firman Tuhan. Kalaupun misalnya Allegro dan gereja Katolik Roma ngotot untuk lebih percaya pada tradisi manusia dan menempatkan itu di atas kitab suci, ya terserah, itu urusan kalian. Kewajiban saya hanya mengingatkan saja. Nah, di video sebelumnya saya mulai bergeser dari pembahasan purgatorium ke tema Sola Scriptura yang sebetulnya adalah core, inti daripada pembahasan saya. Dan sudah memberikan jawaban untuk beberapa keberatan terhadap prinsip tersebut. Patris Allegro kemudian langsung kepanasan dan memberikan sanggahan balik. Saya lihat tanggapan itu cepat sekali ya, hanya selang setengah jam atau 1 jam setelah saya posting ya. Mungkin karena terburu-buru itulah sehingga isi tanggapan Allegro itu berantakan. Nah, ada beberapa poin yang diberikan Allegro. Dia bicara tentang cherry picking, lalu kemudian Sola Scriptura tidak ada dalam gramatika Latin, lalu Sola Scriptura bukan Sola Scriptura, Sola Scriptura digunakan untuk menolak tradisi gereja Katolik dan sebagainya. Poin-poin tersebut yang akan saya tanggapi. Pertama, Allegro bicara tentang cherry picking. Jadi Allegro menuduh bukti sejarah yang saya sodorkan, pernyataan bapak-bapak gereja itu, yang mendukung Sola Scriptura itu adalah bukti yang timpang, tidak lengkap karena saya mengabaikan konteks dan sebagainya. Allegro kemudian memberikan kutipan ketiga bapak gereja itu ya, Athanasius, Cyrillus, dan Vincent, dan menurutnya lebih lengkap ketimbang kutipan saya. Oke, untuk poin ini Patris Allegro terlihat lucu. Kenapa? Karena ketika dia mencoba membetulkan kutipan saya yang dia anggap hanya sepotong, Allegro kemudian memberikan kesimpulan tulisan dari ketiga bapak gereja itu yang justru mendukung kutipan saya dan atau mendukung prinsip Sola Scriptura. Ini kan lucu namanya. Coba saudara lihat ya, saya memberikan kutipan Athanasius, Cyrillus, dan Vincent untuk membuktikan bahwa mereka berpegang pada kecukupan kitab suci. Kalau bahasanya Athanasius itu bahwa kitab suci yang paling memadai di antara segala sesuatu. Artinya mereka menempatkan Alkitab di atas segala sesuatu. Kitab suci menduduki posisi puncak dibandingkan yang lain. Tetapi Allegro kemudian membantah seperti ini. Ya, bantahan yang pertama tentang Athanasius. Allegro berkata, Athanasius memang mengajarkan kecukupan kitab suci, tetapi juga menerima tradisi dan otoritas gereja. Nah, disinilah kacaunya Allegro. Sejak awal ketika memulai perdebatan untuk tema ini, saya sudah jelaskan posisi Protestan tentang Sola Scriptura itu seperti apa. Kami percaya bahwa Sola Scriptura tidak meniadakan tradisi dan otoritas-otoritas yang lain. Protestan menerima keduanya, tetapi dengan catatan jikalau keduanya itu bersesuaian dengan kitab suci. Saya heran mengapa Allegro tidak pernah bisa paham kalimat saya yang begitu sederhana ini. Atau jangan-jangan dia maunya pakai bahasa Latin saja ya. Dengan demikian, jikalau Athanasius juga menerima tradisi dan otoritas gereja, itu tidak masalah sepanjang keduanya tidak melawan Alkitab. Kalaupun misalnya seandainya Athanasius juga menerima tradisi tertentu dalam gereja Katolik Roma, itu juga tidak menjadi soal karena dia tetap berprinsip pada kecukupan kitab suci, menempatkan itu di posisi teratas.
Bukan seperti Allegro yang mensejajarkan kitab suci dengan tradisi dan magisterium. Dan begitu ditemukan konflik di antara ketiganya, Allegro langsung cari pembenaran. Nah, terkait misalnya kalau ada tradisi tertentu yang diterima oleh Athanasius yang sesuai dengan Gereja Katolik Roma, persoalannya bukan pada semangat sola scriptura yang diyakini Athanasius, tetapi pada hermeneutika daripada Athanasius. Nah, semoga Allegro bisa paham dengan penjelasan saya. Kemudian mengenai Cyrillus dari Yerusalem. Allegro mengatakan, Cyrillus itu tidak mengajarkan kitab suci sebagai satu-satunya sumber otoritas, tetapi bahwa semua pengajaran harus sesuai dengan kitab suci. Allegro kembali jatuh pada Straumann fallacy. Saya tidak pernah katakan seperti itu, bahwa Cyrillus berpendapat kitab suci sebagai satu-satunya otoritas. Tidak ada itu. Yang saya katakan, Athanasius, Cyrillus, dan Vincent begitu sangat menghormati kitab suci dengan memberi penekanan utama kepadanya dibandingkan dengan hal lain. Artinya mereka setuju dengan sola scriptura. Lalu bagaimana ceritanya Allegro bisa menyimpulkan sesuatu yang tidak saya katakan? Cyrillus dari Yerusalem jelas mengajarkan bahwa semua pengajaran harus tunduk kepada kitab suci. Dengan kata lain, Cyrillus menjadikan Alkitab sebagai yang paling berotoritas dari yang lainnya. Bukan satu-satunya sumber otoritas. Begitu. Dan itulah posisi Protestan dengan sola scripturanya. Kemudian Vincent dari Lerins. Allegro berkatakan justru Vincent menekankan pada ajaran Kristen harus memiliki kontinuitas dengan tradisi suci yang telah diwariskan dalam gereja. Saya capek sekali diskusi dengan Allegro ya. Allegro, saya ulangi lagi ya. Kalau Bapak Allegro dan Gereja Katolik mau gunakan tradisi, itu no problem, tidak masalah, silakan. Saya juga setuju dengan kesinambungan kitab suci dan tradisi. Tetapi, sekali lagi Allegro, asal tradisi itu tidak menabrak Alkitab. Allegro ini persis anak TK ya, yang harus diulang beribu-ribu kali supaya bisa masuk otaknya. Allegro menuduh saya jatuh pada circular reasoning, padahal kalau saudara mengikuti seluruh pernyataannya, justru dialah yang punya penalaran berputar-putar. Sejak awal saya katakan sola scriptura itu berarti menempatkan kitab suci di posisi tertinggi. Allegro jawab, tidak, kitab suci itu bukan satu-satunya otoritas, karena ada otoritas-otoritas lain, misalnya otoritas gereja dan tradisi. Saya jawab lagi, iya itulah yang Protestan pahami. Allegro balik lagi ke posisi awal. Tidak, kitab suci bukan satu-satunya otoritas. Begitu seterusnya, muter-muter di tempat. Ini kan namanya permainan gasing. Mau sampai kapan diskusi kita ini selesai? Jadi, Vincent dari Lerins tidak salah. Vincent sama dengan Cyrillus dan Athanasius. Ketiganya mengedepankan kitab suci sebagai sumber ultimat tertinggi. Jadi apakah saya sedang cherry picking? No. Allegro lah yang sedang memanipulasi pandangan bapak-bapak gereja. Yang kedua, Allegro berkata, sola scriptura tidak ada dalam gramatika Latin. Emang kenapa jika saya gunakan istilah solo? Yang bilang solo itu adalah bahasa Latin, itu siapa? Saya menggunakan kata itu supaya orang Indonesia bisa memahami persoalan yang sedang kita diskusikan karena pendengar kita adalah orang Indonesia. Mengapa demikian? Karena Allegro berkali-kali stromen kepada saya dengan memberi definisi sola scriptura yang tidak diyakini Protestan. Itu sebab saya memunculkan istilah solo yang mirip dengan sola ya, solo dan sola. Tetapi memiliki perbedaan makna. Apanya yang salah dengan itu? Jadi saya harus pakai bahasa Latin kah? Atau kita sekalian saja diskusi dalam bahasa Latin? Begitu kah maunya? Ya kalau begitu Patres Allegro pindah saja ke Italia sana, jadi warga negara Roma. Nah kalau sudah perhatikan, saya bukan hanya pakai istilah solo, tetapi juga gunakan istilah nuda. Nuda scriptura di video saya. Di sebelumnya, saudara bisa lihat itu ya. Yang adalah merupakan istilah Latin. Kalau Allegro tidak suka dengan solo, ya buang saja itu solo. Bagaimana dengan nuda scriptura yang saya gunakan? Di mana itu sesuai dengan gramatika Latin. Kok aneh ya Patres Allegro? Apakah dia mau menjadi penyembah bahasa Latin? Atau bagaimana? Allegro dengarkan ini ya, nuda scriptura telah membuang anugerah Allah yang memakai gerejanya sepanjang sejarah dan menganggap Tuhan hanya menggunakan dirinya untuk memahami Alkitab. Itu bukan sola scripturanya Protestan. Sola scriptura tidak sama dengan nuda scriptura. Protestan menolak nuda scriptura. Yang ketiga, Allegro berkata, sola scriptura bukan sola scriptura. Itu yang diulang-ulang, bahkan menjadi judul videonya. Nah, itu karena Allegro main paksa buat definisi.
Yang munculkan istilah sola scriptura itu kan orang Protestan, bukan Allegro. Maka Allegro harus tunduk pada definisinya orang Protestan. Bukan seenaknya ambil istilah orang, lalu diberikan makna yang baru. Itu pemaksaan kehendak namanya. Kamu egois, Allegro. Mau menang sendiri. Coba sekarang saya serang balik ya kamu. Katolik Roma menggunakan istilah purgatorium atau api penyucian. Artinya apa? Menurut orang Katolik, nanti setelah mati, dosa-dosa ringan akan disucikan sehingga layak masuk surga. Saya tolak itu. Api penyucian bukan untuk menyucikan dosa ringan, tetapi untuk membakar orang-orang Katolik Roma karena telah merendahkan, menghina penebusan Kristus. Bagaimana, Allegro? Kamu mau marah sama saya? Marah aja sama saya. Terserah. Kalian harus cari istilah lain. Karena api penyucian tidak cocok dengan definisi yang kalian buat. Api penyucian bukan api penyucian. Selesai. Allegro mau protes? Kasihan dulu. Yang keempat, sola scriptura digunakan Protestan untuk menolak otoritas tradisi gereja Katolik Roma, katanya Allegro. Kalaupun orang Protestan gunakan sola scriptura untuk menolak tradisi Katolik Roma, itu benar. Tetapi poinnya bukan terletak pada sikap yang membenci kepada orang-orang gereja Katolik Roma, atau bahwa Protestan hanya mengaplikasikan sola scriptura kepada gereja Katolik Roma saja. Tidak demikian. Sola scriptura ada sebagai bukti cinta kepada firman Tuhan. Sebuah spirit yang menghormati, menghargai, menjunjung tinggi firman Tuhan di atas segalanya. Dan kami bukan hanya memberlakukan sola scriptura kepada gereja Katolik Roma, tapi juga kepada gereja-gereja lain yang ajarannya menyimpang dari kitab suci. Misalnya, gereja Wanes yang menolak Allah Tritunggal, itu kita lawan dengan prinsip sola scriptura. Kelompok Saksi Yehova yang menolak keilahian Yesus juga kita lawan dengan sola scriptura, dan sebagainya. Jadi Protestan mau mengajak orang-orang untuk back to the Bible, kembali kepada kitab suci. Segala macam pemahaman, penalaran harus didasari dan tunduk pada teks suci. Di situ poinnya. Yang kelima, Allegro mengatakan bagaimana kita tahu bahwa kitab suci adalah wahyu Allah. Makanya Allegro dengar video saya sebelumnya. Ini sudah saya beritahu di video sebelumnya. Kitab suci yang adalah wahyu Allah itu ada di 2 Timotius 3:16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, dinafaskan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu sebab saya sarankan Allegro, jangan terburu-buru memberikan tanggapan. Coba ditonton dulu pelan-pelan videonya orang, lihat dengan cermat, teliti sebelum memberikan sanggahan. Kalau videonya belum ditonton dengan baik, tapi sudah langsung buka mulut di YouTube, itu kan pasti kacau balau namanya. Dan terbukti, video Allegro yang menanggapi saya itu kacau balau amburadul. Nah, ketika saya memberikan 2 Timotius 3:15 dan 17, dan Mazmur 119 ayat 105 untuk sola scriptura, Allegro hanya mengatakan, tidak, itu bukan sola scriptura. Tanpa memberikan kajian terhadap teks-teks itu dari sudut pandang Katolik. Sama seperti ketika saya jelaskan 3 aspek penyucian yang menolak purgatorium. Allegro hanya berkata, terserah. Kalau hanya sekadar klaim seperti itu, anak TK juga bisa. Anda mau disamakan dengan anak TK, malu dong. Yang keenam, false dilemma. AR berkata, hanya Alkitab otoritas tertinggi karena adalah wahyu Allah, sedangkan Paus hanya manusia dan banyak salah. Bagi Allegro itu adalah false dilemma. Mengatakan bahwa hanya kitab suci yang memiliki otoritas, berarti menolak Allah bisa bekerja melalui otoritas lain seperti tradisi dan gereja. Kenapa ditolak? Allegro bilang begitu. Nah, pertama, tentang false dilemma. Apa yang saya sampaikan itu bukanlah sebuah false dilemma. Karena saya sedang menyoroti sebuah skala prioritas di dalam hal otoritas. Ini tentu mengerucut pada satu pilihan saja. Tidak bisa memilih sekaligus 3. Jikalau ada pilihan lain, misalnya bahwa kitab suci, tradisi, dan magisterium yang adalah pilar iman Katolik Roma itu setara dalam hal otoritas, maka akan kacau balau. Bagaimana kalau ketiganya saling bertentangan satu sama lain? Mana yang akan menjadi acuan Patris Allegro dan orang-orang Katolik Roma? Allegro pasti pusing 7 keliling, seperti saya sudah tunjukkan tentang purgatorium, ada perbedaan antara kitab suci dengan tradisi magisterium gereja Katolik Roma. Mana yang Patris Allegro mau pilih? Ataukah Patris Allegro mengacu saja kepada Paus di Vatikan sana, yang diklaim tanpa salah itu? Itu sebab Protestan berpegang pada prinsip sola scriptura, Alkitab adalah firman Tuhan, dan karena itu kitab suci menduduki posisi tertinggi dalam hal otoritas.
Jadi itu bukan false dilemma, pemahaman Allegro yang bikin kacau semuanya. Kemudian yang kedua, Allegro berkata hanya kitab suci yang memiliki otoritas, berarti menolak Allah bisa bekerja melalui otoritas lain, seperti tradisi dan gereja. Kenapa ditolak? Yang tolak otoritas lain itu siapa? Capek deh saya diskusi dengan Pak Patris ini ya. Saya mengatakan bahwa Alkitab adalah wahyu Allah, dan karena itu Alkitab memiliki otoritas wewenang tertinggi. Tetapi Protestan tidak menolak otoritas lain, asal sesuai dengan kitab suci. Itu sudah sampaikan berjuta kali, bahkan sudah dikutip Patris Allegro. Tapi anehnya, mengapa Allegro memunculkan pertanyaan? Mengatakan bahwa hanya kitab suci yang memiliki otoritas berarti menolak Allah bisa bekerja melalui otoritas lain. Astaga. Yang bilang kitab suci adalah satu-satunya yang berotoritas, itu bukan saya. Itu orang-orangan sawah yang diciptakan Patris Allegro. Setelah membuat orangan-orangan sawah, lalu dengan bangganya Allegro memukulnya bertubi-tubi. Padahal dia tidak sedang memukul Albert Mampuk, tapi menghancurkan dirinya sendiri. Kalau Allegro mungkin tidak mendengar penjelasan saya tentang definisi sola scriptura, mungkin dia terlewatkan atau sedang ngantuk ketika nonton video saya dan sebagainya, itu bisa saya maklumi. Tapi masalahnya Allegro sudah tahu posisi saya, dan bahkan dia mengutipnya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia kemudian memelintir pendapat saya itu, lalu menyerangnya. Ini kan cara-cara yang licik, Allegro. Apa Anda tidak malu melakukan cara-cara yang licik seperti itu? Sadar tidak bahwa Anda itu seorang klerus, pemimpin umat gereja Katolik? Kok suka nipu? Allegro bilang Protestan dengan sola scripturanya itu tipu-tipu. Tapi justru Allegro lah yang suka tipu. Nah, kesesatan pikir Allegro ini sudah berulang-ulang kali saya peringatkan. Tetapi rupanya orang ini bebal dan kepala batu. Ya mau diapakan lagi ya, kalau orangnya sudah seperti itu. Susah untuk kita mengubahnya. Oke, begini saja. Yang terakhir Allegro ya. Mungkin saya akan coba menjelaskan definisi sola scriptura dengan memberikan sebuah analogi. Berharap Allegro bisa memahaminya. Karena selama ini penjelasan saya yang akademik itu tidak bisa dipahami oleh Patris Allegro. Oke, saya berikan sebuah ilustrasi saja ya. Analogi yang saya maksudkan itu adalah analogi kumis tebal. Kalau saya mengatakan Patris Allegro adalah satu-satunya orang yang memiliki kumis, itu artinya apa? Artinya bahwa yang punya kumis hanya ada satu orang yang bernama Patris Allegro. Orang-orang lain selain Patris Allegro, misalnya Albert Mampuk, si Tony, si Joni, dan sebagainya, itu tidak punya kumis semua. Karena cuma satu orang yang memiliki kumis, yaitu Patris Allegro. Oke? Tetapi kalimat itu menjadi berbeda maknanya kalau saya mengatakan Patris Allegro memiliki kumis yang paling tebal. Maksudnya apa? Maksudnya dari antara sekian banyak manusia yang ada di dunia ini, Allegro memiliki kumis yang paling tebal dibandingkan orang-orang itu. Tetapi itu tidak berarti bahwa hanya Allegro yang berkumis. Orang-orang lain di daerah lain juga ada yang berkumis, bukan hanya Allegro sendiri. Namun yang paling tebal adalah kumisnya Patris Allegro yang tinggal di NTT sana itu. Itulah ilustrasi yang pas untuk memberikan gambaran yang tepat tentang sola scriptura. Silakan Patris Allegro simak baik-baik penjelasan saya supaya tidak jatuh ke dalam berbagai sesat pikir yang selama ini terus dipertontonkan oleh Patris Allegro. Jadi kalau Patris Allegro lupa dengan penjelasan saya, ingat ilustrasinya Allegro ya. Kumis tebal. Allegro kan punya kumis yang tebal. Nah, kalau sudah lupa dengan penjelasan saya tentang definisi sola scriptura, Allegro silakan pergi ke depan kaca, lalu lihat di depan kaca kumis Allegro yang tebal itu. Semoga dengan melihat kumis yang tebal itu, Allegro bisa memahami penjelasan saya.